Selamat berjumpa lagi, selamat ketemu di hari yang baru. Setiap kali kita ketemu saudara, kalau Anda persilahkan mengingatkan diri Anda, saya juga mengingatkan diri saya. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Tuhan berikan. Tetapi lebih daripada itu, jikalau Anda menyadari kalau Anda ada, Anda hidup, Anda bisa melakukan aktivitas Anda, bahkan kalaupun Anda masih hidup dalam kondisi yang terkapar, saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Temukan diri Anda di dalam anugerah Allah yang akan membuat Anda tidak akan pernah binasa. Bahkan jikalau Anda pun akhirnya harus mati jasmani Anda karena sesuatu yang terjadi di dunia ini, saudara, roh atau jiwa Anda tidak akan pernah mati di dalam penderitaan, tetapi akan hidup selama-lamanya di dalam anugerah Allah bersama Yesus Kristus yang telah Allah sendiri berikan menjadi pendamaian bagi dosa manusia. Oleh karena itu, saudara, saksikan ya, kalau Anda sudah menjadi bagian daripada manusia-manusia baru yang diciptakan Allah kembali di dalam anugerah Yesus Kristus. Kalau Anda belum, saudara, Anda belum menyadari dan Anda belum mau menerima kalau sebetulnya Allah mau menyelamatkan Anda untuk tidak pada akhirnya Anda sendiri membuang diri ke dalam neraka, tetapi sebenarnya Allah merindukan Anda untuk mau diselamatkan oleh Allah, untuk menerima penebusan Allah di dalam darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Saudara, ingatlah ya, selama Anda masih bernapas, belum terlambat. Lebih-lebih kalau Anda masih diberikan umur panjang nantinya, Anda akan lebih bisa ya menikmati dan menyaksikan betapa baiknya kasih Allah yang sebetulnya sudah disediakan bagi saya dan Anda. Saya akan melanjutkan dari Roma pasal ke-10, saudara ya. Yang saya bagikan itu seringkali bagian hal-hal yang membosankan daripada kehidupan Anda, termasuk orang Kristen. Yang diomongi kok masalah dosa, yang diomongi kok malah masalah surga, yang diomongi kok masalah neraka ya. Saudara, Anda akan banyak mendapatkan apa yang dibagikan orang Kristen tentang berkat. Itu tidak salah, saudara, itu baik ya. Tetapi tidak banyak orang yang membagikan sebetulnya betapa pentingnya sebelum Anda dan saya, manusia itu, mendapatkan berkat ilahi yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu sebetulnya yang menjadi hal yang paling utama ya. Kalau hanya merindukan berkat untuk hidup di dunia ini saja, saudara, itu hanya akan sementara ya. Silahkan Anda itu mendapatkannya dari orang lain yang boleh mendorong, membangun Anda. Tetapi saat ini kembali saya akan membagikan berkat dari Allah yang membuat pada akhirnya, saudara, berkat dari Allah itu tidak akan dibatasi oleh hidup di bumi ini saja. Yang akan Anda nikmati, yang mau menerimanya sampai kepada kekekalan. Yang mana Anda tahu itu sudah Allah berikan kepada manusia di dalam Yesus Kristus ya. Dan kembali, kalau Anda sudah jadi Kristen, Anda sudah percaya tanpa Yesus Anda tidak akan bisa masuk surga, beritakan itu, saudara, kepada keluarga terdekat Anda, kepada saudara Anda, kepada teman Anda, kepada siapapun Anda mau memberitakan ya. Karena kalau sudah mati terlambat ya. Kalau orang tua kita mati di luar Yesus, Anda mati di dalam Yesus, ya kita terpisahkan selama-lamanya. Ya, seringkali kita membohongi diri kita. Ya, rest in peace, RIP ya. Betulkah, saudara? Tidak. Ya, orang yang mati di luar
pengampunan Allah di dalam penebusan Yesus, mereka sebetulnya tidak hidup tenang di alam ya abadi. Mereka hidup di dalam ya, kegelisahan, mereka hidup tormented, mereka hidup ya menderita di dalam tempat yang sebetulnya disediakan ya bagi iblis, bagi nabi-nabi palsu, bagi guru-guru palsu yang menentang Allah. Oleh karena itu, selagi ada waktu, gunakan saudara. Kalau Anda orang Kristen, beritakan kasih Allah agar kekasih Anda, orang tua Anda, ya, adik kakak Anda, saudara Anda, siapapun pada akhirnya tetap dipersatukan, meskipun untuk sementara nanti kita dipisahkan melalui kematian jasmani kita. Di dalam Roma pasal ke-10 kemarin saya membaca, atau beberapa hari yang lalu, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Hukum Taurat itu sendiri diberikan Allah melalui Musa sebetulnya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel dan siapapun ya, kalau Allah itu sempurna ya, kalau Allah itu tidak tercacati oleh dosa, dan manusia yang mau membawa dirinya sendiri untuk masuk ke surga, kalau mau ya menggunakan hukum Taurat atau hukum Allah yang sempurna, dia harus dengan sempurna pula hidup mentaatinya ya, tanpa ada cacat 1% pun ya. Dan itu tidak mungkin ya. Tetapi kembali, sebetulnya yang tidak mungkin itu telah dimungkinkan Allah. Jadi apa gunanya kalau Allah memberikan hukum Taurat? Pada akhirnya hukum Taurat tidak bisa ya, tidak bisa menyelamatkan manusia untuk bisa masuk surga, karena itu belum lengkap ya. Oleh karena itu kelengkapannya ada di dalam Yesus yang mengenapinya ya. Setelah Allah mempertunjukkan kepada manusia hukum Allah yang sempurna itu, yang tidak bisa menyelamatkan manusia karena manusia sudah tidak sempurna, Allah sendiri telah memberikan yang sempurna untuk mati bagi yang tidak sempurna, yaitu Yesus. Disitulah saudara, Yesus mengenapi hukum Taurat, dan Yesus mengenapi berita-berita yang sudah diberitakan oleh para nabi sebelumnya ya, tentang kasih Allah yang menjanjikan seorang juru selamat, yang mana ya, itu sudah digenapi oleh Yesus. Jadi kembali, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan saya dulu juga sudah membacakan dari Matius 5 ayat 17, di mana Yesus sendiri berkata, apa saudara? Di Matius 5 ayat 17 itu Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya ya. Kitab para nabi, hukum Taurat sudah digenapi oleh Allah sendiri di dalam kedatangan Yesus dari sorga ke bumi ini, melalui kematiannya dan kebangkitannya ya. Sorga telah terbuka bagi manusia yang mau diselamatkan oleh Allah ya. Bukan melalui organisasi yang menyebut diri ya Kristen ya, atau yang lain ya. Kristen sendiri terbagi di dalam banyak kelompok ya. Dia mengatakan, oh, kelompokku ini yang paling benar, kelompokku ini yang diberkati Allah, kelompokku ini satu-satunya wakil Allah ya. Itu semua saudara, kalau Anda mengerti, adalah kebohongan ya. Kekristenan, kalau Anda hanya jadi bagian daripada member kekristenan di bumi ini, Anda tidak akan terbawa ke surga ya. Hanya iman Anda kepada Kristus Yesus yang akan membawa Anda ke surga. Jadi kembali saudara, kenalilah mengapa Anda jadi Kristen ya. Kenalilah ya mengapa Yesus telah datang dari surga ya, mati di dalam penderitaannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi manusia seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Anda menemukan misteri Allah yang sudah tidak misteri lagi, karena itu semua telah difirmankannya
dan telah begitu terbuka untuk bisa dipelajari melalui firman Allah sendiri di dalam Alkitab. Pasal ke-10 ayat ke-5 berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat berbunyi demikian, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang 100% mempraktekkan hukum Taurat akan bisa masuk surga dengan cara itu. Tetapi masalahnya tidak ada, saudara. Tidak ada. Oleh karena itu, saudara, sampai saat ini pun itu masih salah dipraktekkan. Ada kelompok-kelompok yang menyebut diri Kristen tetapi mereka sendiri yakin akan masuk surga karena mereka mempraktekkan hukum Taurat. Hukum Taurat saya praktekkan, tetapi tidak untuk membuat saya masuk ke surga. Hukum Taurat saya praktekkan untuk melihat pertumbuhan rohani saya. Semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita melihat pertumbuhan di dalam kita mempraktekkan isi hukum Taurat. Hukum Taurat itu sendiri masih penting bagi saya dan Anda untuk mengukur progres sebetulnya, apakah saya bertumbuh mencintai Allah, apakah saya bertumbuh mencintai Tuhan Yesus. Demikian juga Anda. Kalau iya, saudara, kita akan bisa mengukur dengan hukum Taurat itu. Tambah hari kita akan tambah mentaati isi dari hukum Taurat itu. Akan lebih sering kita akan mentaati hukum Taurat itu. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, sebetulnya firman Allah sendiri telah memberikan firman-Nya yang sederhana, tetapi dalam. Sederhana bisa kita mengerti setelah kita mendengarnya, yaitu keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam, Anda bisa terus gali bagaimana Allah begitu mengasihi saya dan Anda, begitu mengasihi manusia yang tidak akan pernah bisa selesai. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda sudah mendengar, Anda mau diselamatkan oleh Allah, Anda mau berkata dan menerima Yesus sebagai Tuhan Anda, yang Anda sembah, yang Anda junjung tinggi, yang Anda nomor satukan, dan melalui hati Anda mau mengakui jikalau Yesus itu adalah juru selamat Anda, karena tanpa Yesus usaha manusia akan gagal untuk membawa dirinya masuk surga, karena surga itu sempurna. Terimalah Yesus, saudara. Saat ini juga Anda bisa berseru kepada Allah, ya Allah, aku menyadari dengan upayaku, dengan caraku, dengan ketekunanku beribadah, dengan ketekunanku melakukan segala peraturan ibadah, aku tidak akan bisa masuk surga. Karena aku sudah tercacati, apa yang telah cacat ini tidak akan bisa berada bersama yang sempurna. Tetapi Yesus
yang sempurna itu, yang telah memberikan dirinya untuk mati yang tidak sempurna. Dan Engkau sendiri sudah bangkitkan, agar kita yang percaya juga beroleh kebangkitan hidup baru. Aku percaya. Aku mau diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih. Saudara, kalau itu benar-benar Anda, ya, selamat. Ya, selamat. Ya, bergabung dengan kita, dengan mereka yang oleh Alkitab disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang diadopsi melalui pengampunan dan penebusan darah Yesus Kristus. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, siapapun saudara, ya, siapapun saya, siapapun Anda, tidak ada perbedaannya. Karena apa? Anda nanti baca. Kalau Anda berbicara tentang Allah, Allah yang mana sebetulnya? Hanya ada Allah yang satu, yang menciptakan segala yang telah diciptakan. Ya. Jadi kalau hanya ada Allah yang satu, lah kok caranya lain-lain? Ya, makanya saudara, baca baik-baik firman Allah, perbandingkan, ya, pelajari, ya, jangan takut bertanya, terbuka saudara. Ya. Oleh karena itu, terimalah firman iman, ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan, tidak akan dipermalukan. Ya. Tempat yang memalukan itu adalah tempat yang sudah disediakan bagi iblis, bagi nabi palsu, guru palsu, dan pengikutnya. Ya. Itulah yang kita kenal dengan neraka. Ya. Tetapi kalau Anda mau percaya kepada Allah, diselamatkan dengan cara Allah, ya, Yesus itu jalannya, ya, melalui iman Anda, bukan melalui pekerjaan Anda, bukan melalui perbuatan Anda, ya, tetapi melalui apa yang Yesus sudah tunaikan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, mungkin ini argumentasi dari mereka yang menjadi wakil argumentasi saya dan Anda. Bagaimana? Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu, saudara. Kalau Anda mau membawa kabar baik itu, keselamatan Allah sorga yang ada di dalam Yesus Kristus, Anda membawa berita baik, saya membawa berita baik. Stop berargumentasi, saudara. Anda yang sudah jadi Kristen, berikan diri Anda untuk membawa berita baik, kabar baiknya, bagi keluarga terdekat, sampai keluarga terjauh, sampai kepada orang yang tidak Anda kenal. Karena apa? Hanya di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Tuhan memberkati.